Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Audia Citra dari kelas reguler semester 3 dengan nomor NPM 2023001004. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi software atau perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Hendra Kosasih. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, biasanya mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang developer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikomplikasikan dengan menggunakan aplikasi compiler supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Software memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer, bisa dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat dipakai sebagai penghubung antara beberapa software yang lainnya dengan medianya yakni hardware. Yang keempat, software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. Yang terakhir, perangkat lunak komputer ini juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Jenis software berdasarkan distribusinya, yang pertama ada firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Pengguna tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua ada freeware, yaitu merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada hardware, yaitu jenis perangkat lunak yang diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Yang keempat ada open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Pengguna juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga memperluaskannya. Umumnya, software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, koladen, klien, atau jaringan komputer, berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Yang keenam ada shareware, yaitu sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Pengguna bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Yang terakhir ada spyware, yaitu software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Selanjutnya ada software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki fungsi dalam menerjemahkan kegiatan serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah dari user tersebut dapat dikerjakan oleh komputer dengan baik. Mayoritas program software dirancang untuk bekerja hanya untuk kompatibel dengan satu sistem operasi perusahaan, seperti hanya Windows atau Microsoft, atau hanya macOS atau Apple. Contoh sistem operasi software, yang pertama ada Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, macOS Apple, iOS, Chrome OS, BlackBerry, Tablet OS, dan Linux. Sama halnya dengan komputer, smartphone juga menjalankan sistem operasi atau software seperti iOS Apple atau Android Google. Baik iOS atau Android, keduanya adalah suatu yang sama dan saling memiliki keterkaitan. Walau kadang ada beberapa sistem aplikasi iOS yang tidak bisa digunakan di Android atau sebaliknya. Tetapi yang perlu pengguna sadari, keduanya adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat yang bersama. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa pengguna ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang terakhir ada program aplikasi.
Di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat memiliki fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Kesimpulan dari materi software ialah software merupakan kumpulan data komputer dan instruksi yang terorganisir. Software berfungsi untuk memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Software dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem menyediakan fungsi dasar dan tugas khusus dari komputer, sedangkan perangkat lunak aplikasi digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh software yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada Microsoft Windows, Microsoft Office, web browser, media player, Auto CAD, dan perangkat lunak antivirus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.